Selain darah? Baik, karena kemarin kita sudah membahas tentang penguatan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Kalian boleh membuka e-booknya di HP kalian masing-masing. Di halaman di halaman 216. Halaman 216. Udah ketemu? Contoh menjaga kehormatan itu gimana, Imam? kehormatan itu dengan cara berdoa kepada diri sendiri terhadap orang lain dan orang juga terhadap Allah. Contohnya apa? Contohnya itu menghindari perilaku dari tercela dimanapun, mau di rumah, di sekolah maupun di masyarakat juga harus dijaga perilakunya. Cukup itu terhadap diri sendiri. Kemudian selain muru'ah, menjaga kehormatan biasanya disebut dengan apa? Menjaga kehormatan selain muru'ah biasanya disebut dengan apa? Ya, gitu. Contohnya Ifa apa? Kalau menjaga kehormatan atau muru'ah kemarin kan menjaga diri dari luar yang bisa dilihat oleh orang lain. Kalau contohnya Ifa dari dalam, contohnya menjaga hawa nafsu. Nah, menjaga kehormatan itu artinya menjaga nama baik, menjaga martabat, dan juga menjaga harga diri agar tidak direndahkan oleh orang lain. Nah, menjaga kehormatan itu ada dua, menjaga kehormatan muru'ah dan juga ifa. Menjaga kehormatan itu muru'ah ini ya. Menjaga kehormatan yang muru'ah itu menjaga diri dari luar agar yang bisa dilihat oleh orang lain. Contohnya berpakaian dengan sopan, tidak berkata kasar. Nah, kalau contohnya ifah itu menjaga diri dari dalam. Kita tidak harus bisa mengatur hawa nafsu kita dari dalam. Kemudian ada juga ikhlas. Nah, dalam artian ikhlas itu seperti membantu orang lain tanpa meminta imbalan, tanpa mengharapkan pujian. Jadi kita ikhlas membantu orang lain, menolong tanpa minta imbalan. Jadi misalnya kita jangan membantu teman kalau misalnya lagi rame doang. Jangan kayak udah membantu tapi mengharapkan kayak kok nggak dikasih apa-apa ya, kok nggak dikasih pujian juga ya, kok dia nggak bilang terima kasih. Dan yang ditolong pun kalau misalnya ada yang nolongin tetap ucapkan terima kasih. Jangan lupa karena itu bagian dari harga diri kalian juga. Selanjutnya ada 3 tingkatan orang ikhlas. 3 tingkatan orang ikhlas itu yang pertama orang awam atau orang umum. Jadi orang yang ikhlas dalam tingkatan yang pertama ini dia menolong atau beribadah itu masih mengharapkan dunia. Jadi kayak misalnya dia bersedekah masih untuk rezekinya lancar. Terus yang kedua itu ada orang hawas atau yang khusus. Jadi dia menolong atau beribadah itu untuk keperluan akhirat. Contohnya kayak misalnya dia sholat ya untuk masuk surga. Yang ketiga ada orang tingkatan yang hawasul hawas. Hawasul hawas itu orang yang excellent, orang-orang terpilih. Jadi yang hawasul hawas itu dia contohnya seperti melakukan sholat tapi dia udah tidak mengharapkan pahala dan tidak peduli dia mau masuk surga atau masuk neraka. Dia benar-benar mau sholat yang karena rindu dan ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ada ciri-ciri orang ikhlas. Ciri-ciri orang ikhlas yang pertama itu ada tidak peduli pujian atau hinaan orang. Jadi walaupun dia menolong, dia nggak peduli mau dipuji atau dihina, dicaci maki juga terserah. Kayak misalnya ada yang nolong si A, nolong si B. Terus ada si C yang lihat kayak, alah si A nolong si B itu karena ada maunya aja gitu. Alah dia nolong karena dia suka sama dia aja gitu. Karena udah ditolong itu dia udah nggak peduli mau dipuji, mau dihina, dia udah terserah, udah bodo amat. Yang kedua yaitu fokus pada niat karena Allah. Jadi dia tuh menolong atau beribadah untuk benar-benar beribadah kepada Allah. Jadi dia udah selain dia udah nggak peduli sama pujian dan
hinaan, dia juga menolong karena Allah. Ciri orang ikhlas yang ketiga yaitu tidak mengingat-ingat pahala. Jadi walaupun dia sudah menolong, dia nggak kayak ingat, Pak, aku kemarin udah nolong ini, terus hari ini nolong, misalnya hari ini nolong si A, terus besoknya nolong si B, berarti pahala aku udah banyak nih, gitu. Berarti itu bukan termasuk ciri orang yang ikhlas, karena ciri-ciri orang ikhlas yang terakhir itu tidak mengingat pahala. Selanjutnya ada manfaat sikap ikhlas, terhindar dari godaan setan. Karena kan kalau misalnya tadi ciri-cirinya kan mengharapkan pahala itu termasuk dari godaan setan. Yang kedua yaitu hati jadi tenang. Jadi dia nggak tenang gitu loh hatinya, kayak dia kan hitungin pahala terus, kayak hari ini udah ya gelisah. Jadi kayak misal hari ini udah nolongin, dia ingat kemarin aku nolongin si A, ternyata aku nolongin si B, berarti banyak nih ya pahalaku. Dia kan jadi gak tenang, jadi gelisah kayak tiap hari pengen nolong orang, tapi kan niatnya bukan karena Allah, niatnya karena dia pengen dapat pujian dan dapat pahala. Selanjutnya amal lebih bernilai di sisi Allah, ya karena dia nggak ingat-ingat pahala yang udah didapat dia, jadi Allah lebih menilai amalnya itu tadi. Kecuali kalau misalnya dia tadi mengingat-ingat pahala yang udah udah ditolong sama dia tadi, pasti dia kayak sama Allah kayak gitu, ya udahlah nggak usah kayak gini. Ngapain orang dia juga nggak ikhlas mau. Cukup dari materi hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Untuk evaluasi pembelajaran hari ini kita kakak bagikan LKPD dikerjakan per kelompok. Kelompoknya kemana? Enggak, kelompok ini aja berbaris satu dua. Oke. Setiap kelompok nanti dikerjakan. Nanti presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendiri yang ada di sini akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD kami. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Gisa Alsia Binyara, Zada, Unai, Ida, Sibira, Anta, jadi fasilitas LKPD ini akan dibacakan oleh Adit ingin sholat, tapi malu karena takut diejek teman. Ia akhirnya tidak ikut sholat berjamaah. Namun, ia tidak malu saat mencontek dan berkata kasar. Adit lebih takut pada manusia daripada kepada Allah. Ia salah menempatkan rasa malu dalam hidupnya. Dari studi kasus di atas, menurut kalian apa masalah utamanya? Tuliskan dalam bentuk pertanyaan. Masalah utama, Adit memiliki konsep rasa malu yang keliru, di mana ia lebih memprioritaskan pandangan manusia dibandingkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang telah dibuat, kemudian ketika kalian di depan kelas, Adit perlu membangun kembali konsep ihsan, yaitu kesadaran bahwa Allah selalu mengawasinya. Jika seseorang memiliki rasa malu yang kuat kepada Allah, maka ia akan tersebut dalam beribadah dan atau dia mesti diajak, dan akan merasa sangat malu jika melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Buatlah kesimpulan dari hasil diskusi dan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, tuliskan refleksi pribadi tentang bagaimana kalian akan menerapkan sikap malu dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, Adit memiliki rasa malu yang keliru karena lebih takut pada penilaian manusia daripada kepada Allah. Akibatnya, ia meninggalkan ibadah seperti sholat berjamaah